Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidina Mayareni Amro, kelas 11 MIPA 4, absen 13. Saya akan membacakan naskah monolog yang berjudul Nasib Sial Seorang Badut. Naskah ini diawali dengan musik yang riang, musik sirkus atau musik pengiring lainnya, dan atraksi-atraksi pertunjukan. Hingga badut terdiam dan menyadari atraksinya tak menarik perhatian. Musik berhenti dan wajah badut itu terlihat kusut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka, menjadi badut adalah pekerjaan paling mudah. Tinggal bertingkah kocak, dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kamu bisa dipidanakan. Dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak, menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang kampung berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir." Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang? Hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan. Sekarang, orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah. Jangan ngomong melantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan. Duduk. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya nggak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum aja gitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu. Ganteng nggak pacar saya? Namanya Yoga. Lengkapnya Yoga Ero. Terima kasih, kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya.
Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Yoga, Yoga, Yoga. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Ternyata hanya khayalan saya saja, gak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan perlendeh. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya, saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah mengapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Sayapnya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai oleh banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukanlah lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian didandani ngeceh seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang, pilkabe itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada, bolehlah coba-coba buat anak. Makanya, banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal, ijazah pun saya tidak punya. Mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorai-sorai penuh pemujaan.
Mereka berteriak-teriak mengeluh-ulukan. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema dan makin keras, juga antusias. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut. Menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar pemimpin saja. Kembali terdengar sorak-sorai, teriak-teriakan pemuja. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema dan makin keras. Sementara saya berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Sekian naskah monolog Nasib Sial Seorang Badut yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.